Evliya Chelebi. Ini dia hidup di periode yang berbeda. Jadi Evliya Chelebi ini merupakan salah satu penutur sejarah yang paling luar biasa dari Daulah Utsmani. Nah, Evliya Chelebi ini sebenarnya perjalanannya mungkin tidak sespektakuler Ibnu Battuta gitu ya, karena dia itu mengelilingi wilayah-wilayahnya Utsmani. Tapi jangan bayangkan wilayah yang Utsmani itu kalau kita sekarang kayak cuman ke Turki gitu ya. Pada waktu itu Utsmani menguasai 2/3 wilayah dunia. Jadi ya sebenarnya mungkin sama aja gitu ya sama Ibnu Battuta gitu. Nah, yang menarik teman-teman itu catatan perjalanannya itu juga ditulis dalam kitab Syekh Hatmani ini. Nah, yang menarik teman-teman, di catatan perjalanannya itu Evliya Chelebi ini kan juga dia membuat peta, itu sudah bisa menggambar peta kutub utara. Pada waktu itu pada waktu itu teknologi belum memungkinkan manusia untuk menggambar kutub itu, sehingga dikatakan bahwa ini tuh perjalanannya ini dibantu sama jin gitu ya, sampai dia tuh bisa membuat wilayah-wilayah yang petanya sampai sekarang masih bisa teman-teman lihat. Kalau teman-teman ke Turki itu di Museum Topkapi kita bisa lihat petanya dia. Itu nggak mungkin manusia pada abad itu sudah bisa membuat peta wilayah-wilayah ini, karena manusia belum melakukan perjalanan sampai ke situ, dan memang tidak ada riwayatnya Evliya ini sampai ke kutub utara gitu perjalanan itu, tapi dia sudah bisa menggambarkan itu sampai sekarang menarik sekali untuk menjadi bahan diskusi gitu ya. Dan ternyata teman-teman para kartografer membuat peta pada waktu itu sudah keren banget bagaimana mereka itu bisa menggambar peta walaupun mereka itu tidak melakukan semua perjalanan yang dia gambar dalam petanya. Al-Idrisi misalnya itu juga nggak semua wilayah yang dia gambar itu dia pernah datangi. Ternyata pada waktu itu teman-teman kuncinya adalah kisah yang dibawa oleh para pedagang. Jadi pedagang ini pada waktu itu kan perdagangan internasional itu ya, kalau misalnya di buku saya ini ya akan baca tentang jalur sutra dan seterusnya, itu menarik banget gitu bagaimana barang-barang dagangan katakanlah dari ujung Afrika sana emas, gading gajah, batu mulia dibawa, kemudian itu dari barat, yang dari timur dari tempat kita bawa rempah-rempah, lalu kemudian dari Cina, dari wilayah Asia Tengah bawa kapas, bawa sutra, apa segala macam, terus kemudian bertemu di Istanbul di Grand Bazar itu untuk diperjualbelikan, untuk ditukarkan. Nah, ternyata tidak hanya barang dagangan yang dipertukarkan, tapi juga informasi yang disampaikan melalui kisah. Ini keren banget. Jadi masyarakat Islam pada waktu itu sudah sangat spektakuler dan luar biasa banget. Saya tulis di sini ya, para pedagang itu teman-teman, ini kalau sampai ke kota Samarkand ini dan Bukhara, itu mereka itu kalau pagi dagang di pasar-pasar internasional yang ada di situ, sampai sekarang pasar-pasarnya masih ada, masih bisa ditemuin. Sorenya itu mereka masuk ke madrasah-madrasah. Mereka di situ nanti akan mendengarkan para ulama menuntut ilmu, sambil mereka itu menyalin kitab-kitab. Jadi pada waktu itu kalau kita mau beli buku tuh nggak buka Amazon tik terus besok buku datang gitu ya, tapi kitab itu disalin. Nah, fungsi strategis para pedagang ini ya, kalau ada yang bisa nyalin kitab dia nyalin kitab, kalau enggak ya dia bayar orang untuk nyalin kitab. Tapi nanti setelah selesai dia dagang nih, dagangan dibawa 3 bulan habis, dia pulang ke kampungnya nggak cuman bawa ilmu karena tiap sore dia masuk ke majelis-majelis ulama, tapi juga bawa kitab. Kitab-kitab ini kemudian didistribusikan di kampung-kampungnya, diajarkan untuk di kampung-kampungnya. Masya Allah, itu transformasi knowledge-nya sangat luar biasa sekali. Dan itu bisa terjadi salah satunya adalah karena efek dari industrialisasi kertas. Jadi teman-teman, kertas itu di teknik membuat kertas itu sudah macam-macam gitu ya. Kalau Mesir dengan menggunakan papirus, lalu di Cina itu juga, Cina itu punya peradaban pembuat kertas yang sudah lebih maju, lebih advance. Pada waktu itu kertas menjadi komoditas yang sangat mahal sekali dan resepnya itu disembunyiin banget gitu. Pokoknya Cina banget gitu ya, kalau punya sesuatu tuh disembunyiin banget, habis itu dijual semahal-mahalnya. Nah, pada waktu itu pernah terjadi namanya Perang Talas. Perang Talas itu dari pasukan Abbasiyah melawan pasukan Cina. Di wilayah Samarkand ini dimenangkan oleh pasukan Abbasiyah. Beberapa tawanan perang itu ternyata para ahli membuat kertas. Nah, tawanan yang pembuat kertas ini terus kemudian diminta untuk mengajarkan cara membuat kertas sebagai tebusannya. Hebatnya
para ilmuwan muslim itu setelah tahu cara bikin kertas, enggak kok terus dipatenin gitu ya, habis itu nanti biar lebih mahal lagi gitu harganya, enggak gitu. Saya menyebutnya industrialisasi ya, bukan berarti terus mereka bikin pabrik kertas, enggak gitu juga, tapi bagaimana membuat itu menjadi murah, menjadi massal, menjadi bisa diakses oleh orang banyak. Dan itu yang terjadi. Kertas kemudian harganya menjadi jauh lebih murah ketimbang kalau misalnya harus beli kertas ke Cina. Efek dari itu, kitab-kitab itu bisa disalin karena tinta-tinta itu disediakan gratis. Dari mana tinta-tintanya itu? Tinta-tinta itu memanfaatkan jelaga penerangan masjid. Jadi kalau teman-teman ke Andalusia, itu di Mesquita, itu salah masjid yang paling besarnya yang sekarang digunakan sudah jadi gereja, itu mereka itu sudah bisa menggunakan teknologi di mana kan dulu kan lampu kan pakai dibakar kan ya, minyak dibakar, kan ada jelaga itu bisa dikumpulkan di satu tempat, lalu dengan menggunakan beberapa zat kimia itu kemudian bisa semacam kayak dicairkan dan digunakan akhirnya sebagai tinta untuk menulis. Jadi kertasnya murah, tintanya gratis. Bagaimana tidak ilmu pengetahuan itu terus kemudian bisa transformasi tadi sampai kemanapun, dibawa sama para pedagang, diajari nanti di kampung-kampungnya. Masya Allah, kita itu sudah punya ekosistem yang sangat luar biasa banget gitu. Kalau saja kita mau membaca lebih banyak, mau mempelajari lebih banyak, sungguh kita nggak usah ngapa-ngapain, kita meng-copy paste aja itu gitu ya. Kita pasti sudah akan, kejayaan itu akan kembali dipergilirkan pada kita. Oke, next slide. Nah ini nah kan ini karena kita tadi judulnya adalah berdakwah melalui kisah gitu ya. Ini saya coba untuk ngambil salah satu hadis gitu ya. Jadi sampaikanlah dariku walau satu ayat gitu ya. Jadi ini memang kewajiban kita bersama teman-teman. Nggak bisa hanya mereka yang lulusan dari Al-Azhar Kairo yang punya tugas untuk menyampaikan walau satu ayat, tapi kita semua punya kewajiban ini. Nah ini kemudian saya mencoba untuk mengimplementasikannya. Kewajiban dakwah itu memang milik kita semua, tapi tidak semua orang punya kesempatan untuk duduk di sini gitu ya, apalagi di situ gitu ya, itu lebih terbatas lagi gitu. Nah tapi sekarang ini itu adalah everybody has their own media. Semua orang itu punya media melalui sosial medianya, dan itu adalah media dakwah yang paling efektif sekali untuk teman-teman semua. Kenapa efektif? Pertama, ini kalau kita bicara tentang generasinya Ivanka, Gen Z gitu ya, mereka itu dari bangun tidur sampai tidur lagi itu enggak ada yang bisa lepas dari gadgetnya. Sebuah penelitian dilakukan di salah satu fakultas komunikasi Universitas Islam di Jakarta, itu hasilnya tuh membuat saya sangat sampai ketawa, karena buat mereka anak-anak Gen Z yang disurvei ini ternyata menjadi viral itu sama pentingnya dengan berbakti pada orang tua. Saya udah nggak habis pikir, ya memang sih rada syar'i gitu ya berbakti sama orang tua, tapi apa iya gitu nilainya setara sama menjadi viral gitu. Ini tuh buat mereka penting banget. Nah ini sebenarnya adalah jalan kita gitu. Ini Allah tuh kasih jalan ke generasi kita ini untuk bisa melakukan ini tadi, menyampaikan satu ayat melalui sosial media kita. Nah bagaimana caranya? Ini nanti mungkin saya akan banyak untuk bahas ke sesi sosial medianya, berkisahnya ya, karena tadi saya sampaikan nggak semua orang bisa berkesempatan berada di depan, apalagi berada di mimbar masjid, itu akan menjadi terbatas banget. Tapi sosial media itu sangat efektif sekali untuk berdakwah, efektif sekali untuk berkisah. Oke, next slide. Nah ini bagaimana caranya? Ini yang pertama, karena sesi saya adalah ngomongin tentang perjalanan. Pertama adalah melakukan perjalanan. Ibaratnya melakukan perjalanan itu adalah kulakan informasi gitu ya. Bagaimana kita bisa berkisah, bagaimana kita bisa menceritakan sesuatu kalau kita tidak melakukan perjalanan. Tapi terus jangan bayangin, kan perjalanan mahal mbak, kan harus keliling dunia kan, enggak gitu juga gitu. Kalau misalnya yang diberi kesempatan Allah untuk keliling dunia, lakukan itu. Tapi kalau misalnya hanya diberi kesempatan untuk keliling Indonesia, ya itu pun bisa menjadi kulakan informasi yang sangat luar biasa. Kalau ternyata bisanya cuma keliling Jawa Barat, itu juga sudah sangat luar biasa. Ternyata bisanya cuma keliling Bandung, itu juga sudah sangat luar biasa. Keliling dunia online itu juga sangat luar biasa. Dan banyak sekali lah informasi yang bisa dilakukan. Intinya adalah lakukanlah perjalanan. Lihatlah tanda-tanda kebesaran Allah di tempat yang luas. Bukan Islam banget kalau kita itu mager gitu ya. Bukan Islam banget kalau kita itu nggak nyari informasi. Kebayang abad ke-13 ada orang sudah melakukan perjalanan dari Tangier sampai Aceh gitu, dan itu dilakukan, dia solo traveler loh, walaupun dia perginya nanti akan gabung dengan kabilah-kabilah dagang, kabilah haji, tapi dia nggak ikut tur
travel agent gitu ya, yang semuanya udah diatur gitu. Itu kan membutuhkan gak cuma kecerdasan, keberanian, dan sangat luar biasa sekali lah, dan banyak hal. Dan itu sebenarnya ada dalam DNA setiap muslim untuk melakukan perjalanan, untuk mencari informasi. Tentu perjalanan kalau kita pergi doang terus nggak diapa-apain, ya itu nanti ujung-ujungnya bisa bikin bisulan gitu ya. Ini harus diceritakan kembali gitu. Apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, itu harus diceritakan kembali. Bagaimana caranya? Nah, saya biasanya teman-teman, saya melakukan perjalanan itu setiap akhir tahun. Biasanya kalau misalnya kayak gini, saya sepulang dari perjalanan di misalnya yang ini ya, Asia Tengah, ini tuh risetnya, ini poin kedua ya, risetnya itu sudah saya lakukan setahun sebelumnya. Jadi setelah saya pulang dari perjalanan sebelumnya, itu saya sudah langsung membaca banyak sekali buku, kitab-kitab rujukan, sumber-sumber utama tentang apa sih yang di Asia Tengah, siapa sih Imam Bukhari, kenapa sih dia ada di sana, siapa sih Imam Tirmizi, dia juga lahir di sana, siapa sih Imam At-Turmudi, dia juga lahir di sana, siapa sih itu orang-orang hebat itu semua juga lahirnya itu di Asia Tengah. Saya pelajari dulu apa yang terjadi di sana, kenapa sih Amir Timur yang sangat dihormati di Asia Tengah itu kemudian didiskreditkan Barat sebagai Timur Leng, Timur si Pincang yang suka membuat piramida tengkorak dan seterusnya. Nah, dari informasi-informasi rujukan utama tadi, kemudian ketika saya melakukan perjalanan itu seperti sekedar mengonfirmasi sejarah. Oh ini loh Istana Alhambra, oh ini loh Masjidil Aqsa, oh ini loh bentengnya Salahuddin Al-Ayyubi, oh ini loh tempat kelahirannya Al-Khawarizmi. Tapi kita sudah punya informasi dulu. Feeding informasi ini jadi cari dulu. Jadi kalau ketika kita melakukan perjalanan, jangan sampai kita sudah melakukan perjalanan sampai di sana kita cuman ini apa ya? Ini tadi namanya apa ya? Namanya susah deh. Ini tadi kita ketemu siapa ya? Di sini ada apa? Itu enggak banget gitu. Apalagi kalau sampai di sana cuma yang dicari spot-spot foto yang instagramable, foto diupload doang. Itu lebih enggak lagi gitu ya. Atau misalnya ke sana cuman untuk belanja-belanja kalau ibu-ibu gitu ya. Itu juga enggak gitu. Tapi kemanapun kita pergi, enggak harus kita ke Andalusia, enggak harus kita ke Samarkand, enggak harus kita ke Bukhara. Kemanapun kita pergi, harusnya itu sudah ada informasi dulu yang kita pegang. Kita mau datang kemana? Di sana ada apa, sejarahnya apa, ada enggak yang hikmah yang bisa kita ambil, ada enggak orang-orang luar biasa yang pernah berada, jejaknya ada di tempat itu, dan seterusnya. Nah, lalu setelah itu teman-teman bagaimana memproduksinya ini menjadi konten sosial media tadi, reading the wave, mengikuti gelombang apa yang sedang ramai saat ini. Nah ini tuh reading the wave. Lalu kemudian yang berikutnya ini momen wow. Momen wow ini teman-teman ini adalah ajakan supaya kita itu langsung mengeksekusi. Jangan sampai misalnya kita melakukan perjalanannya hari ini, kita nulisnya itu bulan depan gitu. Itu udah kehilangan momen wow. Tapi kalau misalnya kita saat ini nih ya, nanti saya buka puasa misalnya katakanlah makan Sunda yang paling terkenal misalnya di sini Sindang Reret gitu misalnya, saya merasakan enaknya pepes gitu. Seketika langsung saya tuliskan bahwa pepes ini tuh rasanya gurih, pedas, asin, ini itu akan berbeda dengan nanti sebulan lagi ketika saya menuliskan, karena udah nggak dapat momen wow-nya itu gitu ya. Bahkan misalnya kepedesan pun ketika kita udah minum es jeruk juga pedesnya udah hilang, udah nggak bisa lagi menggambarkan dengan persis apa yang kita rasakan itu. Nah sama momen wow itu kita segera mengeksekusi. Saat itu juga kejadian, saat itu juga segera kita tuliskan. Dengan menggunakan sosial media semua itu menjadi sangat mungkin. Kalaupun misalnya kita tidak bisa menuliskannya dengan kata-kata, kalau anak-anak sekarang makanya TikTok kemudian membuat Amerika ketar-ketir karena anak-anak sekarang hanya mau nonton video gitu. Membuat konten itu tidak harus juga menuliskan gitu ya sekarang, tapi juga bisa memproduksinya menjadi konten-konten video. Nah itu tapi yang penting adalah momen wow itu. Aduh, saya udah dua kali ya di Sabang Moderator, pada ini baru slide kedua ya. Baik, nanti kita lanjutkan saja di diskusi kita. Kalau ada pertanyaan, karena masih ada banyak sekali narasumber dan ada diskusi. Kalau ada pertanyaan nanti bisa kita lanjutkan di sesi diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Nasrun minallah wa batun karib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.